Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dianingsih dengan NIM 859038606. Saya mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka UPBJJ Denpasar, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan yang akan saya uji coba ada 3. Yang pertama yaitu gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasti, dan yang ketiga yaitu gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti ialah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan atau getaran. Contohnya, pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yang saya lakukan adalah uji coba gerak seismonasti. Ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan, yaitu 1. Tabel pengamatan dan alat tulis. Yang kedua yaitu penggaris. Dan yang ketiga yaitu stopwatch yang ada dalam HP ini, beserta tanaman putri malu. Saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada tanaman putri malu. Untuk yang pertama adalah sentuhan halus. Saya akan menggunakan penggaris ini untuk melakukan sentuhan tersebut. Ternyata reaksi yang diberikan putri malu adalah hanya mengatupkan daunnya saja. Kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk membuka daunnya kembali. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit 30 detik. Daun putri malu sudah kembali terbuka. Kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita akan berikan sentuhan sedang kepada tanaman putri malu. Tanaman yang kita berikan sentuhan sedang, ternyata daunnya menguncup lebih banyak daripada yang kita berikan sentuhan halus. Kita akan ukur waktunya dengan menggunakan stopwatch. Berapa lama waktu yang dibutuhkan putri malu untuk kembali terbuka? Kita akan tunggu. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan putri malu lebih lama dibandingkan saat kita melakukan sentuhan halus. Waktunya sekitar 4 menit. Dan daun-daun pada sentuhan sedang lebih banyak menguncup daripada daun yang kita berikan sentuhan halus. Percobaan selanjutnya, kita akan berikan sentuhan kasar pada tanaman putri malu. Dapat kita lihat respon yang diberikan lebih cepat dibandingkan sentuhan halus atau sedang.
Seluruh daun dari ujung sampai pangkal pun menguncup dengan cepat. Kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan tanaman putri malu ini membuka daunnya. Kita ukur dengan stopwatch. Kondisi putri malu sudah terbuka sempurna setelah waktu berlalu selama kurang lebih 7 menit 30 detik. Selanjutnya kita akan catat pada tabel pengamatan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah praktikum ini membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerak seismonasti karena respon sentuhan dan reaksi daun pun bervariasi tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Jika saya berikan sentuhan halus, hanya ujung daunnya saja yang mengatup. Saat saya berikan sentuhan sedang, seluruh daun putri malu mengatup dengan pelan. Dan saat saya berikan sentuhan kasar, seluruh daun putri malu dari ujung hingga pangkal daun putri malu mengatup dengan cepat. Jadi, semakin kasar sentuhan yang kita lakukan, maka semakin cepat juga respon yang diberikan tanaman putri malu untuk melakukan gerak seismonasti. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan percobaan gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Selamat menyaksikan. Baik, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tabel pengamatan serta alat tulis, stopwatch pada HP, dan kardus yang dilapisi plastik warna hitam. Selain itu, 2 buah tanaman putri malu yang sudah diberi label A dan label B. Untuk percobaannya, saya akan letakkan tanaman putri malu dengan label A di tempat terbuka yang ada sinar mataharinya. Sedangkan tanaman putri malu dengan label B ini akan saya tutup dengan kardus yang dilapisi warna hitam. Usahakan saat menutup tidak sampai mengenai daun putri malu. Lalu saya akan hitung menggunakan stopwatch sekitar 30 menit. Di sini waktu sudah menunjukkan 30 menit. Kita akan cek perbandingan daun putri malu di tempat terbuka dan di dalam kardus. Untuk daun putri malu dengan label A, daunnya masih terbuka dengan lebar dan tidak ada perubahan apapun. Sekarang kita akan lihat daun yang tertutup di dalam kardus ini. Ternyata 30 menit berada di dalam kardus, daun putri malu mengatupkan daunnya. Lalu kita akan catat pada tabel pengamatan.
Kesimpulan dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa adanya gerak niktinasti karena suasana gelap. Pada pohon putri malu A yang dibiarkan terbuka dan terkena cahaya, daun putri malu masih terbuka dengan sempurna. Sedangkan pada pohon B yang tanaman putri malu ditutup dengan kardus berwarna hitam dan tidak terkena cahaya, maka seluruh daunnya akan mengatup dan tidak ada yang terbuka sama sekali. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Gerak geotropisme negatif adalah pertumbuhan bagian tumbuhan yang menjauhi pusat bumi atau melawan arah gravitasi. Selamat menyaksikan. Untuk melakukan percobaan geotropisme negatif pada tumbuhan, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Satu, yaitu tabel pengamatan beserta alat tulis. Yang kedua, 2 buah benih tanaman cocor bebek. Yang ketiga, 2 buah tanah subur yang sudah diberi label A dan label B beserta air. Pertama, kita akan tanam dulu bibit cocor bebek pada pot yang sudah diberi label A dan B. Kemudian kita siram dengan air. Lalu kita letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari dan kita akan melihat perkembangannya setiap hari.